bareng kita. Jadi seperti biasa ya, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol positif lah, insya Allah. Siapa tahu apa yang bisa kita bagikan dari pengalaman ataupun cerita-cerita, pengetahuan yang kita pelajari, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga, bisa jadi pelajaran tambahan ya, bisa jadi pengingat lah minimal kayak gitu. Jadi momen kali ini kayak biasa gue bareng Bumi lagi ya, sekarang udah masuk minggu ke-36. Jalan ya, mudah-mudahan sebelum itu minta doanya, siapa tahu ya, semoga dilancarkan sampai lahiran normal. Amin. Sehat. Amin. Ya, nanti kan kita bisa bisa ajak Bapak duduk di sini. Ya, apa ya? Sekarang sih mungkin apa? Bahasa apa? Mau bahasa? Pengalaman. Kalau kemarin kan ada sedikit-sedikit pengalaman. Ya, mungkin sekarang tuh udah masuk ke minggu 36 Uti kan. Nah, kan kita tuh udah berapa? 3 tahun kan. Nah, terus kan ceritanya kemarin tuh di tahun pertama pernah, tahun kedua pernah, di tahun ketiga ya mungkin bisa diceritain lah dari tahun pertama, tahun kedua sampai sekarang. Pasti banyak cerita, banyak pengalaman, hal-hal yang mungkin bisa dibagiin, kayaknya bagus-bagus. Gimana kita ya Uti lah khususnya menanggapi atau nyikapin keadaan pada saat itu. Tahun pertama ya. Iya, nanti tahun pertama, alhamdulillah kan. Iya, tahun pertama. Tapi itu masih kayaknya sih ngeyel ya. Iya, Masih ngeyel ya. Gimana ceritanya coba. Ya, mungkin apa ya, pengalaman baru mungkin kan. Terus yang dirasa sih sebenarnya mungkin apa bang namanya tuh, kondisi lah ya, kondisi badan tuh mungkin fit gitu kan. Masih ngerasa fit. Maksudnya tuh nggak ada mabok-mabok gitu kan, nggak ada ya yang orang rasain pas hamil tuh kan, ada yang mabok gitu kan. Ada yang mabok. Mabok parah ada. Nah, pas yang pertama itu tuh nggak ngerasa mabok, kayak biasa aja gitu. Makan enak kayak itu kan, makan ya intinya sih badan mah ya sehat kayak itu. Dan terus juga mungkin baru pertama dan nggak apa ya, nggak tahu kali, belum rasanya gimana, nggak ngerti gitu. bukan, maksudnya tuh mungkin masih seneng lah kayak gitu tuh. Jadi ngerasa seneng tuh. Seneng apa? Seneng pas dapetnya, apa seneng masih emang masaknya seneng gitu? Ya sebenarnya sih ya campur lah kali ya. Pas dapet itu seneng kan, jadi dan juga nggak mabok, jadinya nggak terlalu dipikirin lah, maksudnya tuh. Jadi dijalanin aja kayak gitu kan. Terus periksa juga masih apa ya, masih awam lah kayak gitu, cari tempat-tempat periksanya kemana kayak milih-milih gitu. juga. Jadi mau yang cewek kalau nggak salah dulu kan, harus cewek pokoknya mah. nggak juga sih sebenarnya. Iya nggak juga, tapi emang belum tahu banyak info lah intinya sih di sininya tuh kan kayak itu kan, harus di mana kayak gitu kan.
disaranin di misalkan, tapi kayak nggak sreg gitu kan, kayak gitulah, si milih-milih kayak gitu. Udah. Terus ternyata apa bang, pas ya apa ya, Pas 3 bulan. pas 3 bulan ya, Pas 3 bulan malah. pas 3 bulan Itu gimana ceritanya itu? Awalnya jalan-jalan. Ikut jalan-jalan, ke jalan-jalan naik motor ya kan, jalan-jalan dari puncak. jalan-jalan dari ini ke tempat Ke kerjaan. kantor. Iya, Cuma meeting outdoor kemarin kan. iya. Ceritanya ya, dibilangin jangan ikut, nggak mau. Iya. Kan? Tapi Ya udah nggak apa-apa ikut, tapi naik mobil aja nggak mau. iya. Yang ngerasa badannya sehat tadi kan, jadi Jadi naik motor ke puncak ya, capean. capean, akhirnya di puncak dia keluar ya kalau nggak salah ya. Di Iya, tempat itu, tempat wisata itu, iya. mana jalannya juga jauh kan. Kemarin rasanya gimana itu? Rasa apanya, rasa Iya, tadi kan biasa-biasa aja, senang-senang aja pas kejadian begitu. pas kejadian itu sih, itu pastinya kan apa ya, pertamanya tuh cemas sih sebenarnya tuh kan, kebingungan, kenapa kayak itu kan, ini kenapa kayak itu tiba-tiba. Tapi ya yang dirasa sih pas itu tuh mules aja sih, mules pas kayak datang bulan kayak itu. Pas kita itu di keluarnya itu kan ada flag kayak itu kan, udah kayak tanda-tanda kayak gitu. Dan kita juga disaranin ke bidan kan, di bidan di sana juga kan jauh kan. Ternyata pas sudah dikasih obat nggak lama ya keluar kemarin ya. Ya apa ya, kayak ya baru belajar lah sih, kayak baru belajar. Ya ada sedihnya juga sih, ada kayak gitu. Ya, namanya kehilangan ya, namanya juga kehilangan gitu. Tapi banyak belajar dari situ. Iyalah. Apa yang belajarnya kemarin? Ya apa namanya tuh, ya emang harus dijaga kayak itu. Tapi kalau misalkan pada saat itu, apalagi kata bidan tuh bulan-bulan rawan, Awal-awal trimester tuh kan. pertama ya, maksudnya 1-3 bulan ya. Jangan, ya apalagi kalau main ke puncak ya. Berarti enggak kan ya? Yang jauh. Berarti nggak disaranin untuk ikut main ke puncak gitu. Bukan main sih, namanya juga meeting outdoor kemarin ya. Artinya nggak disaranin untuk ikut ya. Tapi itu kan yang pertama, mungkin kan yang kemarin itu pertama terus ngerasa biasa aja, sehat-sehat aja, tapi nggak tahu itu sebab apa bukan. Ya tapi kenyataannya karena ikut itu dan di sana kejadiannya kan, ikut meeting ke puncak. Nah puncak itu dan di puncak lah kejadiannya, di luar sebabnya, istilahnya 2 sebabnya, tapi kenyataannya kayak gitu gitu. Tapi padahal kan nggak tahu kalau misalkan emang walaupun di rumah mungkin kan. Ya itu Nggak tahu itu kan. yang tahun pertama kan kita sempat gagal. Alhamdulillah ya, belajarnya sih ya namanya pun mungkin memang belum dipantesin kemarin ya. Dia nerima aja walaupun emang rasa ada rasa kehilangannya. Tapi ya mau gimana kan, udah terjadi juga kan. Dan ya alhamdulillahnya tuh keluarnya tuh ya langsung bersih. Jadi ya kemarin juga gitu, langsung bersih dan nggak perlu apa namanya, Kuret. kuret. Tidak perlu tindakan kan, jadi pas di USG itu udah bersih. Ya alhamdulillah kemarin gitu. Nah terus di tahun kedua alhamdulillah kan dapat lagi, dicoba lagi.
Tapi kalau nggak salah masih sama 3 bulan. Iya. Nah itu kan kalau secara ini kan ya kali yang di tahun pertama kan kita kan tadi intinya ngeyel, disuruh gak usah ikut mau ikut, ya kan, disuruh pakai mobil nggak mau naik motor, ya kan, tahu di jalanan gurau begitu, walaupun bawanya pelan, nggak mungkin juga pelan kadang bisa. Ya, namanya di motor kan kondisinya kayak gimana. Nah terus di tahun keduanya kan, yang kedua kalinya misalnya dikasih lagi kan nggak kemana-mana. Terus juga kita apa, diam-diaman aja. iya. Maksudnya tuh ya biar di ini dulu lah, ya kan. Ya maksudnya jangan nggak dikasih tahu siapa biar kalau udah besar baru ntar ya. setelah gitu. Tapi 3 bulan juga pas lebaran. Iya. Nah padahal kan selama bulan puasa kan terakhir bulan ketiganya. Iya. Ngapa-ngapain puasa tuh cuman berapa hari lah kayak gitu kalau nggak salah dapatnya tuh, tahannya tuh kan. Soalnya kata bidannya kalau nggak kuat nggak usah kan, soalnya keliengan apa gimana kayak gitu kan, nggak usah kata bidannya. Tapi nggak ada sebab sih kalau nggak salah ya Bang. Dan Tiba-tiba keluar reflek ya, tiba-tiba keluar reflek. juga tapi ya. Oh enggak Bang, ini apa namanya tuh, pas kan namanya yang apa namanya awal-awal kayak itu kan harus rutin ini USG juga. Nah pas USG itu emang udah kelihatan dianya tuh di USG nggak sesuai ukuran janinnya. Ukuran janinnya misalkan harusnya udah 2 bulan itu kan berarti 8 minggu. Nah tapi kalau nggak salah belum, oh iya 8 minggu kan. Pas di USG sesuai misalkan ukuran janinnya 8 minggu. Nah di bulan depannya USG lagi harusnya kan 12 minggu harusnya. Nah pas di USG itu ternyata masih kecil juga kayak itu, jadi cuman ukuran berapa misalkan apa masih tetap 8 minggu kayak gitu, jadi nggak berkembang. Kemarin tuh ketahuan itu kan di situ, ternyata nggak lama keluar. Nggak lama dari USG itu kan katanya tuh ya kan, namanya USG kan kelihatan janinnya besar apa kecil apa gimana kan kayak itu, dan juga detak jantungnya nggak kedetek kan kemarin tuh. Harusnya 12 minggu tuh udah kedengeran, udah ada detak jantungnya gitu. Ternyata ngeflag, dan sempat konsul juga kan sama bidannya, itu dikasih obat penguat lah ya, maksudnya tuh mungkin kalau masih bisa diselamatin kayak itu kan. Dan ternyata enggak kayak gitu, enggak lama dari itu keluar gitu. Alhamdulillahnya bersih semua ya 2 kali ya, maksudnya nggak perlu di gulet-gulet gitu. Nggak perlu tindakan gitu. Alhamdulillahnya tahun ketiga kayak kesempatan lagi, dan sekarang sampai 36 minggu kan aktif lagi gitu aku nunggu 36. Alhamdulillah. Tinggal nunggu bulan depan insyaallah ya. Insyaallah bulan depan. Mudah-mudahan normal lah kita harapin. Ikutin yang saran bidan dan orang tua. Jadi jangan ngeyel gitu. Tapi ya mungkin salah satu pelajarannya itu ya, selagi kita nggak, ya kehilanganmu wajar ya, artinya ya mungkin kita nerimanya kemarin itu ya mungkin belum siap kitanya, kita belum dipantaskan kalau kita belajar yang kemarin. Mungkin kayak itu kan misalkan apa, rumah belum rapi kayak rapi. Gitu kan. Dan kalau nggak salah waktu itu memang belum ya, kucing kalau nggak salah juga kan masih banyak kucing. Kan baru-baru awal pindah itu mah yang pertama kan di sana ya kan. Kalau nggak salah ya, di sana awal masih kontrak kemarin soalnya belum akad.
di kontrakan tuh kita dapat kan. Nah, pas sudah akad, Ya, kalau udah nggak tahu salah tahun berikutnya pindah ke sini. pindah tuh juga kita meeting outdoor itu baru ini rumahnya kan. Kita udah pindah outdoor. Pas kita balik tuh udah di sini. Yang ibu main Oh sini. iya. Udah di sini, belum ada barang-barang lah, itu kan baru. Tahun keduanya juga satu kamar kucing 24. Belum lagi anak-anaknya. Iya itu semuanya lah dong. Alah, ada yang anak-anak yang kecil yang baru-baru yang lahirnya. gitu. Satu Terus kamar. juga belum renovasi kan. Juga renovasi. Ya mungkin itu salah satunya kenapa belum dikasih tuh. Ini kucing masih banyak banget. 24 ya. Udah bau. Udah kayak ya rumah kucing. Iya. Tapi ya Ya, juga sih. semoga aja lah Semenjak kan ya. ada jalannya mulai rapi. Ya mungkin itulah dari jalan mantesnya kita tadi ya, mantes ini. Mungkin ada yang menurut Allah tuh nanti dulu lah, gampang masalah itu mah. Yang penting rapiin dulu ini, rapiin dulu itu, siapin dulu mentalnya, ya kan? Nanti gampang lah dikasih kayak gitu mungkin ya. Ya alhamdulillah kita mah jalanin, kita ikutin kemarin kan. Artinya nerima lah keadaan itu dan nggak putus asa juga. Yang namanya usaha mah tetap, dan mencoba terus ya. Kan berapa kali pakai program inilah, program itu. Ya sebenarnya kan apa ya, jaraknya setahun kan. Ya. Jadi apa tuh ya, kadang ya mikir juga kan kayak itu kok belum gitu Saya kan. pernah ya cerita apa namanya, ini ada orang yang baru ya, udah dapet temen nih, baru nikah udah langsung langsung hamil. Nah itu perasaannya gimana sih bang gitu? Ya kalau Kayak yang pas iri kerja gitu ya. sih nggak terlalu lah, maksudnya tuh apa ya, apa alhamdulillahnya tuh kan nggak terlalu tertekan. Karena ada kesibukan. Bukan. Maksudnya tuh kan kadang orang kayak misalkan istri lah ya, istri tuh tertekan misalkan suami gitu nanyain kok belum, kayak nunggu banget kayak itu. Nah misalkan bulan depan, nah belum lagi kayak gitu kan. Itu kan maksudnya lebih ke mental lah kan gitu. Tapi abang mah nggak ada ya? Iya, ya itu maksudnya. Boro-boro nanya ya. Maksudnya itu kan ya alhamdulillahnya kan apa, dukungan kayak itu kan nggak terlalu dipikirin kayak itu. Ya kalau abang sih emang gitu ya, awalnya emang belum ada mau gimana. Kalau misalkan sudah nanti waktunya pas menurut Allah tadi, ya udah gitu. Makanya santai aja gitu. Walaupun ya teman abang juga kan baru nih, udah jadi ya. Cuma kan banyak juga sih. Kan kemarin kita juga ketemu kan, waktu kita baru konsul di Bida, ternyata ada temen yang baru mau program, padahal udah berapa tahun. Dan ada lagi yang pernah ada kenalan di situ kan, Ustadz apa, justru udah berapa tahun belum dapet kan, belum dikasih. Ya mungkin boro-boro yang kalau misalnya udah dikasih terus nggak jadi gitu kan, ya mungkin belum sempet ngerasain ada isi seperti tadi kan. Nah itu aja sih perbandingannya, artinya pasti nanti ada gitu kan. Jadi nggak jauh, jadi jangan berpikir jauh lah. Kemarin dia tuh kayaknya mandul atau apa, jangan terlalu begitu lah, karena yang membuat jadi ada bisa atau enggaknya itu ya Allah tadi. Lagi kita tetap ya sibuk aja, berprasangka baik, nggak terlalu negatif ke arah sana. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tinggal nunggu harinya, tergantung Allah mau nentuin harinya apa gitu. Ya mudah-mudahan sehat, lancar, normal akhirnya. Karena ya alhamdulillah ya 2 tahun kemarin udah latihannya ya, ini hari
tahun ini hadiah yang kemarin kita nerima apa yang dikasih sama Allah tuh, nerima keadaan kayak gitu, nggak kita protes, nggak kita marah, nggak kita terlalu dalam sedih kan, biasa aja. Yang mana yang kira-kira kelihatan kayak petunjuk, oh begitu. Kayak kemarin kan kucing alhamdulillah kan sedikit demi sedikit keluarin ya. Akhirnya sampai bisa rapi nih alhamdulillah, nih teras sudah jadi, udah bisa direnovasi ya. Artinya kan kayaknya sih kita udah siap gitu, udah siap ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah dari Uti sini pelajarannya apa ya? Pelajaran Mungkin ada yang kasus sama kayak Uti udah nunggu 2 tahun. ya, kalau itu sih mungkin banyak lah pasti Bang, maksudnya beraneka ragam lah ya kan. Nah mungkin kan cara ngambil sikapnya yang mungkin ketika dalam keadaan itu jadi frustasi, akhirnya kayak kata Uti tadi yang suami nanya mulu akhirnya wah lu mandul mikirnya kayak gitu, jadi cari yang lain lagi kan gitu. Iya. Artinya Ya, pastinya harusnya kan, gimana sikap gitu kan, ya pastinya kan apa ya, dukungan dari suami itu lebih penting. Terus juga lingkungan kayak itu kan. lingkungan yang enggak apa gimana nih, nggak dikit-dikit nanya kok belum gitu. Ya intinya sih Atau hindari bertemu dengan keluarga jauh. ya, Udah pasti ditanya udah ini anaknya udah berapa, apalagi teman-teman lama biasanya gitu. iya sih. Abangnya sering gitu dulu. Oh, bro, udah lama apa kabar? Pasukan udah berapa sekarang kan? Gitu pertanyaannya kan. Ya, alhamdulillah belum. Ya gitu. Ya cuma nggak ada rasa apa-apa sih. Ketika balas biasa aja lah bang. Ya mungkin kayak kita juga udah jauh dari teman-teman lah ya kan. Maksudnya tuh teman-teman lama kayak gitu kan, jauh kayak gitu. Terus juga di sini teman-teman baru kayak gitu kan. Ya kadang kalau mikirnya tuh kan apa ya, kayak tadi mikirnya tuh misalkan dari orang nanya ke kita, misalkan ya kan mereka tahu tuh kita udah lama lah nikah ya, udah 3 tahun misalkan, kok belum kayak gitu kan, kok belum ada kayak gitu. Ya pasti ya gimana lah kayak itu kan rasanya tuh kan kayak gitu. Tapi kalau mikir lagi kan setiap tahun tuh ada ternyata kan kayak gitu. Tapi emang belum jadi kayak gitu. Bukan yang nggak dikasih sama sekali. Sempet dikasih belajar dikit, sempet nitip. Iya. Sempet ada dalam perut lo, walaupun belum berbentuk kali 3 bulan kan. Udah, iya maksudnya sih belum di apa katanya tuh, ditiup roh ya. Banyak juga ternyata kan yang di luar mungkin boro-boro tadi kan. Itu boro-boro tadi dititipin dalam perut sebentar juga kan. kita ya orang kan pada apa maksudnya tuh ada yang nunggu bertahun-tahun kayak gitu kan. Kita ya alhamdulillah kan, ya moga aja tahun ini ada. Ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan kitanya dipantaskan untuk bisa istilahnya dititipkan anak supaya bisa apa namanya ya itu tadi, bisa bermanfaat. Dan mungkin banyak yang teman-teman mungkin yang di luar sana sama mungkin ceritanya, atau mungkin bahkan ada yang lebih lama lagi ya kan? Ya optimis saja yang pasti Allah tuh lebih tahu lah kapan waktunya. Mungkin kita yang masih banyak salah, atau coba koreksi lagi diri kita,
karena Allah pengen mungkin melihat kesiapan kitanya, ya kan. Ya tergantung bagaimana kita bisa menanggapi keadaan kita sendiri, menyikapinya. Kalaupun misalkan belum wayahnya, belum dikasih, gimana positifnya, bagaimana berprasangka baiknya kita supaya bisa nerima, ya kan. Nah, lumayan ya kan, lumayan rasa yang kita alami kemarin. Cuma ya balik lagi, tuh kita mah siapa gitu kan, bisa ngapain selain ya ikutin aja maunya Allah gimana. Kita kan nggak mungkin bisa egois, nggak mungkin ya ujuk-ujuk misalkan oh pokoknya harus ada, akhirnya ribut, akhirnya berantem, bahkan mungkin dari dorongan orang tua mungkin, wah itu mungkin kenapa nggak jadi mandul kali dia, udah cari yang lain aja kan. Banyak kasus begitu mah. Ya alhamdulillah ya kita ada orang tua yang nggak terlalu pusing dengan itu, ketika belum jadi ya udah. Dan kitanya pun alhamdulillah dapat lingkungan yang emang positif juga, nggak ada itu bahasa itu kayak udah tahu di tahun pertama tahu tuh kan terjadi. Nah itu emang ketahuan. Yang kedua walaupun kita nggak bilang, orang mah lihat ya kan tahu lah pasti gitu kan. Masa iya kalau misalnya dari sholat aja nggak pernah bolong tuh sebulan kan gitu kan. Sholat terus di kantor dulu kan, kok nggak bolong-bolong orang juga nanya, masa iya kok nggak bolong-bolong sebulan. Namanya cewek pasti ada bolongnya. Tapi ketika nggak jadi, dan pun orang nggak sibuk mau nanyain jadi nggak, kok belum dapat, oh kok belum ini, nggak ada. Artinya kita pun jadi terjaga perasaan kita tadi untuk ya biasa aja yang begini mah gitu kan. Ya tambahan saran lagi, mungkin kalau misalkan ada keluarga kita, adik kita, anak kita, atau siapapun saudara kita yang mengalami hal ketika dia udah nikah lama tapi belum dapat keturunan, jangan pernah ditanyain, gak usah ditanyain, doain aja. Karena kalau ditanyain sama aja ngegoyangin, mereka udah pengen nguatin hatinya, tapi ditanyain tuh takutnya goyang ya. Ini gak usah ditanyain, doain aja. Sama kita pun mendoakan buat teman-teman yang lama tadi, mudah-mudahan di tahun ini atau paling telat tahun depan tuh udah dapat, udah dikasih sama Allah tuh, mudah-mudahan. Karena kan kita nggak tahu, nah apalagi di zaman pandemi kayak gini kan banyak yang positif katanya ya. Positif siapa? Positif hamil. Positif hamil. Ya alhamdulillah banyak kan yang positif. Bukan positif COVID ya, bukan. Ya kan? Karena pandemi dirumahkan ya kan? Produksi. Ya itu mungkin kesan-kesannya seperti itu ya ceritanya. Nggak usah panjang lah. Mungkin itu aja. Jadi balik lagi tadi, penting kita koreksi ke dalam diri kita terima apapun yang Allah kasih, karena Allah tuh lebih tahu. Misalkan kita belum dikasih kesempatan buat dititipkan anak pada masa itu, ya berarti kita memang belum siap, belum pantas. Nah, berarti kita berusaha untuk memantaskan tadi. Contoh misalkan kita emang lagi dalam keadaan yang terpuruk mungkin, dan kita lagi gelisah dan segala macam, mungkin Allah lebih tahu, nanti dulu deh dititipkan, nanti malah tambah ribet, ya kan? Tinggal kita perbaiki lagi, kita perbaiki hubungan kita sama keluarga, perbaiki hubungan kita sama teman, jaga hati, jangan sampai ada hal-hal negatif yang terus kita pupuk dalam diri kita, sehingga nantinya malah kita makin gak pantas gitu kan. Kalau kepantasan itu kan variatif. Misalkan contoh kepantasan, oh kalau misalkan anak ini dititipin malah nanti jadinya nggak benar gedenya karena orang tuanya begini kan gitu. Itu pun salah satunya. Jadi coba perbaiki terus, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dikasih kesempatan yang sama untuk dititipkan ya anak tadi. Mungkin itu aja kali ya, bisa mudah-mudahan bisa dapat pelajarannya, mudah-mudahan ada yang bisa ditangkap juga, sekedar sharing cerita barusan. Karena menurut kita sih secara pribadi berdua ini hal yang luar biasa, karena di luar daripada kemampuan ya. Kalau misalkan kita
flashback ke belakang setiap tahun selama 3 tahun ini berarti kita udah dapat yang ketiga harusnya kan. Karena kata Allah enggak, yang satu yang kedua itu latihan, artinya yang ketiga inilah yang pertama. Tapi ya mudah-mudahan kita pun terus belajar ke arah sana untuk ya kita siap, kita bilang sama Allah kita siap gitu. Mudah-mudahan kita pun dipantaskan. Itu aja, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang menyinggung dan segala macamnya. Nggak ada niatan seperti itu, kita mah cuma sekedar sharing, ingin berbagi aja. Siapa tahu bisa jadi inspirasi atau solusi buat teman-teman ketika mengalami hal yang sama. Begini loh sikapnya, gitu aja ya. Mohon maaf dari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.